SPT adalah surat yang digunakan para wajib pajak atau WP untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan objek pajak. Selain itu, surat pemberitahuan atau SPT dapat digunakan juga untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Terdapat dua jenis SPT, yang pertama ada SPT masa dan yang kedua SPT tahunan. Nah, di sini kita fokus pada pembahasan mengenai SPT tahunan. Ada dua jenis SPT tahunan, yaitu SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. SPT tahunan orang pribadi adalah surat yang digunakan oleh individu atau perorangan untuk melaporkan seluruh kegiatan perpajakannya dalam 1 tahun pajak. Individu yang dimaksud adalah mereka yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak atau WP. Sedangkan SPT tahunan badan adalah laporan pajak tahunan yang wajib disampaikan oleh suatu entitas atau sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan organisasi. SPT ini mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dari perspektif pajak. Dasar hukum SPT tahunan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Subjek SPT tahunan orang pribadi yaitu orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP dan orang pribadi dalam negeri yang memiliki penghasilan dari pekerjaan dan yang lainnya. Contoh, karyawan atau pegawai, pengusaha perorangan, tenaga ahli, dan freelancer. Sedangkan subjek SPT tahunan badan yaitu badan usaha yang memiliki NPWP. Contoh, PT, firma, BUT, CV, dan lain-lain. Untuk batas pelaporan, SPT tahunan orang pribadi tanggal 31 Maret dan SPT tahunan badan tanggal 30 April. Ada 3 mekanisme pelaporan pajak, yaitu Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding Assessment System. Self-Assessment System yaitu sistem di mana wajib pajak pribadi yang menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri atas pajaknya. Official Assessment System yaitu sistem di mana fiskus yang menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Withholding Assessment System adalah sistem di mana ada pihak ketiga yaitu perusahaan yang memotong dan sebagai pemungut pajak atas gaji yang akan dibayarkan atau diterima. Di Indonesia, kita sering menggunakan Self-Assessment System. Untuk tarif SPT tahunan, orang pribadi menggunakan pajak progresif pasal 17 yaitu 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Sedangkan badan menggunakan tarif umum sebesar 22%. Fungsi dari SPT tahunan yaitu pelaporan, pengawasan oleh Fiskus atau DJP, dan penetapan hukum. Tujuan dari SPT tahunan yaitu transparansi dan akuntabilitas pajak, dasar kebijakan fiskal dan perencanaan APBN dan APBD, pengelolaan pajak, dan pemenuhan kewajiban wajib pajak. Ada 3 jenis formulir SPT tahunan orang pribadi. Yang pertama ada formulir 1770SS atau sangat sederhana, yaitu untuk karyawan atau pegawai dengan penghasilan tidak lebih dari 60 juta per tahun dan hanya bekerja pada satu pemberi kerja. Yang kedua ada formulir 1770S atau sederhana untuk karyawan atau pegawai dengan penghasilan di atas 60 juta per tahun dan bekerja pada 2 atau lebih pemberi kerja. Yang ketiga, formulir 1770 yaitu untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas dengan memiliki pembukuan dan memiliki penghasilan tidak menentu. Jenis formulir SPT tahunan badan yaitu formulir 1771 yang digunakan untuk semua wajib pajak badan seperti PT, CV, firma, dan lain-lain. Sanksi keterlambatan atau denda administrasi. SPT tahunan orang pribadi, denda sebesar 100.000. SPT tahunan badan, denda sebesar 1 juta. Dokumen yang diperlukan untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Yang pertama EVIN dan NPWP atau NIK. Yang kedua bukti potong PPh 21 khusus karyawan dan didapat dari HRD. Yang ketiga ada data penghasilan lain seperti sewa, bunga bank, dan dividen. Yang keempat ada daftar harta dan utang yaitu nilai aset dan sisa pinjaman per 31 Desember.
Dan yang kelima, laporan omset. Ini khusus UMKM atau pekerja bebas atau freelance. Dokumen yang diperlukan untuk pelaporan SPT tahunan badan. Yang pertama, laporan keuangan yang berisi neraca dan laporan laba rugi, daftar penyusutan yaitu rincian aset tetap kantor, data pengurus dan pemegang saham seperti nama, alamat, dan NPWP, bukti bayar pajak yaitu dengan surat setoran pajak jika ada kurang bayar. Dan yang terakhir, bukti potong pihak lain jika pajak perusahaan pernah dipotong oleh klien. Pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Untuk SPT tahunan orang pribadi menggunakan sistem Cortex DJP melalui situs portal resmi Cortex DJP. Sedangkan SPT tahunan badan masih menggunakan sistem lama yaitu DJP online dengan fitur e-form atau e-filing. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham dan mengerti mengenai SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan? Seharusnya sudah paham lah ya. Jadi mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat menambah wawasan pengetahuan kalian mengenai SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.